Baik, Bapak dan Ibu tamu undangan, sebelum kami membuka agenda kita pada malam hari ini, izinkan kami membukanya dengan sebuah pantun. Mohon dijawab dengan cakap nggih. Berlayar jauh ke Pulau Batam, pulangnya membawa setumpuk surat. Mari kita buka agenda ini dengan salam. Mohon dijawab dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati pembicara kita pada malam hari ini, Lora R.A. Anwar Musyadat SSI GR, Kepala Dusun Sri Tanjung Ibu Dina Novitasari, Ketua RT 8 Bapak Darmadi, para tokoh masyarakat serta para hadirin tamu undangan yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat, taufik dan hidayahnya kita dapat berkumpul bersama di tempat ini dalam rangka halal bihalal dengan tema guyub rukun, sucikan hati, pererat silaturahmi di hari fitri. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaik, suri teladan umat yang kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, izinkan kami membaca susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama, pembukaan, kemudian pembacaan ayat suci Al-Quran, dilanjutkan dengan agenda selanjutnya yakni sambutan Ketua Panitia, Ketua RT, dan Kepala Dusun Si Tanjung. Selanjutnya, penampilan adik-adik dari RT 8 membaca surat pendek Al-Quran. Kemudian acara inti yakni Mau'idhah Hasanah oleh Lora R.A. Anwar Musyadat SSI GR. Disambung doa penutup, sesi salaman dan diakhiri penutup. Marilah kita buka agenda kita dengan bacaan Ummul Quran illa hadiniya wa kulli niyatin salihah bisiril Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya agar semakin berkah agenda kita pada malam hari ini, marilah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Birdiono. Kepada beliau kami persilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardh wa jannatin arduha samawati wal ardu iddat lil muttaqin. الذين ينفقون
والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يشروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وجنة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها ونعم أجر العاملين صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan. Semoga lantunan ayat suci Al-Quran tadi menambah keberkahan dan cahaya iman dalam hati kita. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mari kita dengarkan sambutan dari Ketua Panitia serta penyampaian laporan singkat kepada Bapak Triatmoko Kurniawan. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Ustadz Lora R.A. Anwar Musyadat SSIGR, yang kami hormati
Kepala Dusun Sri Tanjung Desa Wage Ibu Dina Novitasari, yang kami hormati Bapak Ketua RT 8 RW 1 Bapak Darmadi, dan bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul dalam forum halal bihalal tahun 1447 Hijriah dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan apapun. Tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabat, para tabi'in hingga umatnya di yaumul akhir. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah sudi memberikan donasi untuk kegiatan halal bihalal ini. Semoga amal ibadah rezekinya semakin dilimpahkan sehingga semakin bisa mempererat ikatan persaudaraan di antara warga RT 8. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Matauri atas izin untuk tempat lokasi sehingga agenda acara ini bisa terlaksana dengan baik. Sebelumnya kami sampaikan laporan singkat tentang kegiatan halal bihalal ini. Alhamdulillah halal bihalal warga RT 8 RW 1 tahun 2026 Masehi atau 1447 Hijriah semuanya dari donatur warga. Kami tidak menggunakan baik itu kas dari bapak-bapak maupun dari ibu-ibu. Alhamdulillah ada warga yang memberikan baik donatur secara uang atau bentuk barang. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya. Selanjutnya saya sampaikan hasil donatur dari warga RT 8 RW 1 untuk acara halal bihalal ini. Alhamdulillah untuk donasi untuk kegiatan halal bihalal untuk di lingkungan RT 8 RW 1 terkumpul Rp6.150.000. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan segala amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya dari donatur tersebut sudah ada yang memberikan dalam bentuk barang, ada bentuk aqua club. Kemarin ada 10 dus. Ya, selanjutnya kami sampaikan untuk pengeluaran secara singkat. Untuk laporan secara detail nanti kami akan sampaikan ke dalam info di grup baik bapak-bapak maupun ibu-ibu. Untuk pengeluaran yang pertama untuk pembuatan proposal dan undangan Rp100.000. Untuk kegiatan pelaksanaan ini, untuk kegiatannya baik itu panggung, terop, sound, banner, hadroh dan bisyarah kiai semuanya Rp2.110.000. Untuk konsumsi baik itu tadi untuk anak-anak maupun ibu-ibu, bapak-bapak dan nanti ada mungkin sedikit jamuan, itu totalnya Rp2.740.000 sehingga total Rp4.950.000. Nah, kebetulan tadi ada sisa anggaran sehingga kami gunakan untuk door prize yang akan kita bagikan kepada semua yang ada hadir di sini. Ya, total door prize yang disampaikan adalah Rp1.200.000 sehingga total pengeluaran Rp6.150.000. Jadi tidak ada saldo. Jadi semuanya sudah habis untuk kegiatan halal bihalal ini. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya dan semoga kedepannya bisa lebih meriah lagi. Dan kami mohon maaf apabila ada jamuan yang kurang menyenangkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami ucapkan terima kasih atas sambutannya. Selanjutnya sambutan dari Ketua RT 8 RW 1 Bapak Darmadi, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi sahri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Yang kami hormati Ibu Dina Novitasari selaku Kasun Dusun Sri Tanjung Desa Wage. Yang kami hormati Bapak Muryono selaku Mudin Desa Wage. Yang kami hormati sesepuh, bini sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semua. Yang kami hormati dan kami taati Ustadz Lora R.A. Anwar Musadat SSL OR, yang kami taati fatwa-fatwanipun, dan tak lupa Hadra Khairul Ummah, semoga tetap semangat selalu. Yang utama dan yang pertama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai hari ini kita semua masih diberi kesehatan, masih diberi waktu yang luang, sehingga di majelis yang penuh berkah ini pada malam hari ini keluarga besar RT 08 bisa menghadiri, yaitu acara halal bihalal. Tak lupa salawat selalu kami limpahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW, yang kita nanti-nanti syafaatnya sampai nanti di yaumil akhir. Pada malam hari ini, yaitu pada acara halal bihalal, tak lupa kami sekeluarga dan kami mewakili semua pengurus mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin, minta maaf semua kesalahan dan kekhilafan, baik yang kami sengaja ataupun yang mungkin tidak kami sengaja. Sekali lagi kami sekeluarga dan kami mewakili dari semua pengurus RT 08 mengucapkan minta maaf dari lubuk hati yang dalam, minta maaf yang sebesar-besarnya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang alhamdulillah bisa melaksanakan acara halal bihalal pada malam hari ini, yaitu para donatur, para bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semua yang rela menyempatkan waktunya untuk membantu terlaksana acara halal bihalal pada malam hari ini. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih, dan tak lupa kami mengucapkan kalau ada kesalahan atau kekurangannya, kami mengucapkan banyak-banyak minta maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi kami di bulan yang berkah ini, di bulan yang fitri ini, kami pribadi dan mewakili pengurus sekali lagi mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas semua kekurangan-kekurangan. Kami mohon maaf. Dari kami cukupi.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih atas sambutannya. Selanjutnya sambutan dari Kepala Dusun Sri Tanjung kepada Ibu Dina Novitasari, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Yang saya hormati Bapak Ustadz Lora R.A. Anwar Musyaddad SSI GR. Yang saya hormati Bapak Ketua RT 8 Bapak Darmadi, seluruh tamu undangan yang belum bisa saya sebutkan pada malam hari ini, dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah mensukseskan acara pada malam hari ini sehingga bisa menjadi kegiatan halal bihalal yang begitu meriah. Dan juga yang saya hormati seluruh warga RT 8 yang telah hadir pada malam hari ini, dan juga seluruh adik-adik yang ikut memeriahkan kegiatan pada malam hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat berupa sehat, waktu, sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat dan berbahagia. Salawat serta salam semoga senantiasa tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya juga banyak mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga yang juga ikut mensukseskan acara pada malam hari ini, ikut gotong royong sehingga acara pada malam hari ini bisa sukses. Malam hari ini di momen yang fitri ini, secara pribadi saya dan juga sebagai perangkat desa Wage, saya mohon maaf apabila ada salah kata perbuatan saya atau mungkin kinerja saya yang kurang baik, masih kurang memuaskan. Dan juga saya mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sebagai orang yang dipercaya mengemban tanggung jawab sebagai kepala dusun, bukanlah suatu hal yang mudah menurut saya. Mungkin ada hal yang tidak berkenan di hati ibu bapak semuanya. Maka dari itu saya mohon bantuannya, dukungannya, dan juga arahannya. Acara halal bihalal malam ini adalah momen kita untuk melebur dosa dan menyambung kembali tali persaudaraan. Jika ada yang mengganjal di hati kita bersama, marilah kita buang rasa itu, kita ganti dengan kegembiraan, kita buka lembaran yang baru, dan kita saling memaafkan, karena kita memanglah manusia yang tidak luput dari yang namanya salah dan juga dosa, entah itu yang disengaja ataupun tidak, entah itu yang kecil bahkan yang besar sekalipun. Mari kita jaga kerukunan ini sehingga kita, terutama di RT 8 ini yang menurut saya memang cukup guyup rukun gitu dalam setiap kegiatannya, semoga ini tetap terus berlangsung, bukan hanya kemarin sekarang, tapi untuk seterusnya, bahkan ke anak-anak muda yang datang hari ini. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih atas sambutannya. Semoga dengan acara ini kita semakin mempererat tali silaturahmi di antara kita. Selanjutnya yakni penampilan dari adik-adik dari RT 8. Kepada adik Nifa, adik Najwa, dan adik Raya dipersilakan naik ke panggung.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nifa. Saya Najwa. Saya Raya. Insya Allah kami akan membaca surat Ali Imran ayat 133 sampai 141. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimin al ghaidha wal 'afina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ulaika jazaa'uhum maghfiratun mir rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Dan artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan dan jin yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, segera mengingat Allah,
lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedang mereka mengetahui. Balasan bagi mereka ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Bismillahirrahmanirrahim. Qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukatsibin. Hada bayanul linnasi wa hudaw wa mau'izatul lil muttaqin. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sungguh telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah. Oleh karena itu, berjalanlah di segenap penjuru bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan para pendusta rasul-rasul. Inilah Al-Quran, suatu keterangan jelas untuk semua manusia, petunjuk dan pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih hati, padahal kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang mukmin. Bismillahirrahmanirrahim. Iyamsaskum qarhum faqad massal qauma qarhum misluh wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas waliya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada. Wallahu la yuhibbul zalimin. Waliyumahhisallahu alladhina amanu wa yamhaqal kafirin. Artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jika kamu pada perang Uhud mendapat luka, maka mereka pun pada perang Badar. Kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran. Dan Allah mengetahui orang-orang beriman yang sejati, dan sebagian kamu dijadikannya gugur sebagai syuhada. Allah tidak menyukai orang-orang zalim. Pergiliran tersebut juga agar Allah membersihkan orang-orang yang beriman dari dosa-dosa mereka dan membinasakan orang-orang kafir. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga adik-adik kita semakin giat untuk mempelajari Al-Quran. Kini tibalah saat yang kita nantikan, yaitu tausiah atau mau'idhah hasanah yang akan disampaikan oleh Lora R.A. Anwar Musyadat SSI GR. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Suaranya kalau saya nilai masih 60%. Bisa lebih semangat ibu-ibu jawab salamnya? Bapak-bapaknya juga bisa jawab salam lebih semangat? Saya doakan bagi yang menjawab salam saya, mudah-mudahan hidupnya berkah, dijauhkan dari tetangga yang hobinya marah-marah, anak nurut gak suka bantah, rizki lancar tanpa banyak musibah, tetap sabar meskipun saldo tinggal 1 rupiah. Aminnya banter banget, karena yang hadir di tempat ini ada bapak juga ada ibu. Saya kasih doa spesial pertama untuk bapak-bapak, tolong diaminkan Pak. Bisa nggih Pak nggih? Yang banter aminnya jangan kalah dengan ibu-ibu, ibu-ibunya diem dulu, nanti ada juga spesial. Untuk bapak-bapak yang hadir, doa spesial saya doakan mudah-mudahan punya istri yang baik hati, setia sampai mati, gak cerewet setiap hari, gak suka ngabisin gaji suami. Kalau gak jawab, kalau gak semangat, saya doakan istrinya datang bulan setiap hari. Biar adil, sekarang ibu-ibu tolong lebih banter Bu nggih. Bu, lebih banter bisa Bu? Bapak-bapaknya sih kurang semangat soalnya saya lihat. Oke, spesial doa untuk ibu-ibu, saya doakan mudah-mudahan punya suami yang baik hati, setia sampai mati, ngasih uang juga setiap hari, ngajak belanja juga setiap hari. Tapi kalau nggak jawab, saya doakan suaminya kawin lagi. Amin. Iki Bu orangnya Bu, sing amin tadi Bu, pakai baju putih ini. Lah konon katanya, seorang suami itu ternyata bisa dilihat dari jumlah istrinya. Kalau ada suami punya 4 istri, itu namanya Superman. Apa Bu namanya? Ada suami punya 3 istri, itu namanya Powerman. Apa Pak namanya? Nggak semangat nih nanya ke bapak-bapak ini ya. Enak kalau nanya ibu-ibu. Kalau ada suami punya 2 istri, itu namanya gentleman. Apa Bu? Kalau ada suami punya 1 istri, itu namanya cemen. Coba bapak-bapaknya tolong diem, dengarkan baik-baik. Saya pengen tanya ke ibu-ibu. Ibu-ibu pengen punya suami yang Superman, Powerman, gentleman apa cemen? Dengarkan Pak, itu kemauan hati dari ibu-ibu. Monggo kita salam yang kedua harus lebih semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah gini nih jos namanya ya, sudah 99% ya, luar biasa. Cuma ada sebuah hadis yang berbunyi, monggo diikuti bersama-sama. Innallaha, kurang banter, innallaha witrun yuhibbul witra, sesungguhnya Allah ganjil, suka kepada yang ganjil. Salam kita baru berapa tadi? 2. Maka supaya kita termasuk yang dicintai oleh Allah, kita ganjilkan menjadi 3 dengan syarat, dengan harapan yang jawab salam harus lebih semangat. Siap ibu-ibu dan bapak-bapak? Saya awali dengan sebuah pantun. Kalau ada pantun biasanya dijawab apa? Dijawab yang banter. Siapa yang mau daun salam? Kurang semangat Bu, kayak wis lapar iki ya. Saya tadi dibisiki oleh Pak Mudin, Ustadz gak usah lama-lama, 30 menit itu sudah lama banget. Berapa berarti? 10 menit. Oh siap, tak bilang gitu. Tenang, ceramah cuma 10 menit, tapi harus semangat. Oke, pantun
silahkan dicakepin bareng-bareng. Siapa yang mau daun salam? Petik di kebun menjelang petang. Siapa yang ikhlas menjawab salam? Kudoakan lunas semua utang. Banter ya kalau kalimat terakhir. Ini tanda-tandanya warga Jalan Anggrek ini akeh utang nih. Tak doakan mudah-mudahan segera lunas, amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita bisa berkumpul di sebuah majelis yang insya Allah majelis yang seperti ini adalah majelis yang diridhoi oleh Allah. Amin. Aminnya sudah mulai hilang. Mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini menjadi muqaddimah kumpulnya kita di surga. Amin. Karena Nabi itu mengatakan kalau ada perkumpulan seperti ini adalah taman-taman surga. Dalam hadis itu dikatakan iza marartum biriyadil jannah farta'u, apabila kalian melewati taman-taman surga singgah ke tempat itu. Para sahabat penasaran, ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan taman-taman surga? Maka Nabi kemudian mengatakan khilaquz zikri wa fi riwayatin majalisul ilmi. Yang dimaksud dengan taman-taman surga adalah majlis-majlis zikir, majlis-majlis ilmu. Mudah-mudahan semuanya termasuk di dalamnya, amin ya rabbal. Nabi juga mengingatkan kalau ada sebuah majlis kok di dalamnya nggak ada solawat, hati-hati, itu akan menjadi bahan penyesalan bagi yang hadir. Tapi alhamdulillah tadi saya lihat ada solawatannya nggih. Mana tim solawatnya? Masya Allah. Ibnul Jauzi juga mengatakan kalau ada sebuah perkumpulan, ada majelis kok tidak ada solawatnya di dalam, ketika mereka pulang meninggalkan tempat itu akan meninggalkan bau yang lebih busuk daripada bangkai. Na'udzubillah min. Kalau tadi bapak ibu yang hadir solawatannya bareng dengan ibu-ibu, sekarang saya pengen ngajak yang hadir solawatan. Bisa semuanya? Bisa semuanya? Yang bersolawat saya doakan lancar rezekinya. Yang bersolawat saya doakan mudah-mudahan lunas utang-utangnya. Solawat itu macam-macam, bisa versi doa, bisa. Contohnya apa? Allahumma, bukan itu. Allahumma cukupono luberono, amin gitu Bu. Ulangi. Allahumma cukupono luberono, keluarga sehat kabeh, beras akeh, duit akeh. Sing banter aminnya. Allahumma cukupono luberono, sing banter, keluarga sehat kabeh. Apa rek? Beras akeh, duit akeh. Kanggo apa? Kanggo ngaji, lunga kaji, sing banter, barokahe Kanjeng Nabi, mugi sing jomblo dang rabi. Lah ibu-ibu iki jomblo kabeh kok amin. Sing jomblo iki jomblo juga. Ganti-ganti untuk adik-adik ya. Sing sekolah tambah pinter,
besok gede dadi dokter. Enak. Solawat versi doa bisa, solawat versi nasihat juga bisa. Pasti adik-adik dan mbak-mbak, wis mas-mas pasti ngerti. Mungkin ada yang tahu solawatan yang seperti ini. Salatullah salamullah. Yang banter. Salatullah salamullah. Hei kawan, yuk kita ngaji kepada para kiai sebagai bekal di saat mati. Hujan gak hujan tetap ngaji. Salatullah mullah ala taha rasulillah. Semuanya salamullah alai. Hei kawan, yuk bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad agar kelak mendapat selamat dunia dan salatullah. Semuanya salatullah ala ya Allah ya Tuhan kami, berikan kekuatan kepada kami untuk menjaga negeri ini. Sing banter NKRI. Salawat salatullah. Semuanya ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Kisah cinta zaman sekarang diawali dari chattingan. Betul? Saling lempar kata gombalan. Mana orangnya? Belum kenal udah sayang-sayangan. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaihi. Makanya kalau berdakwah itu bisa dengan media solawat. Ngasih solawat versi doa bisa, ngasih solawat versi nasihat bisa. Bahkan kalau pengen ngawur dikit ya, pengen ngawur dikit, pernah viral di TikTok, ada solawatan agak ngawur. Nggak tahu warga Jalan Anggrek ini sama ngawurnya dengan yang di TikTok atau enggak. Tak coba jawaban. Ada solawat kayak gini. Bapak NU, Ibu Mus, kakak Ansor, adik Fatayat, tahlilane saben malam, moleh tahlilan podo gawa rahmat. Oh, berarti sama. Kok iso mulai tahlilan gawa berkat iku, mulai tahlilan podo gawa rahmat. Saya kira Jalan Anggrek beda dengan yang di TikTok, ternyata sama. Padahal dalam hadis itu dikatakan la yaq'udu qaumun yadhkurunallah illa haffathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fiman indahu. Tidak duduk satu kaum zikir kepada Allah kecuali minimal 4 yang akan didapat. Apa saja 4 itu? Yang pertama, malaikat mengelilingi mereka. Yang kedua, mereka yang hadir di majlis-majlis zikir akan diselimuti rahmat, bukan berkat. Yang ketiga, turun ketenangan kepada mereka. Yang keempat, akan dibangga-banggakan di hadapan para malaikat. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, amin ya rabbal.
Jadi kita hadir dalam acara halal bihalal, salah satu tujuan kita selain kita saling memaafkan, saling menghalalkan, juga harapannya adalah kucuran rahmat dari Allah Subhanahu. Kenapa kok kita mengharapkan rahmat? Yang bisa memasukkan kita ke dalam surga adalah rahmat, bukan amal kita. Jangan bangga dengan amal kita. Setiap hari sholat tahajud belum tentu masuk surga. Kenapa? Karena kadangkala seseorang itu ibadah tapi tidak ikhlas, hanya ingin mendapatkan pujian dari orang lain, sehingga kalau sudah tidak ikhlas, rahmat tidak jadi turun. Termasuk kalau ada ustadz, ada kiai ceramah, biasanya kiai ceramah itu ngarep apa? Ngarep apa biasanya? Amplop lah, kurang ajar. Kok iso dituduh-tuduh ngono lah. Tapi memang benar, kalau ada ustadz, ada kiai ceramah yang diharapkan itu amplop, maka hukumnya haram, dosa besar. Tapi kalau ada jamaah ngundang ustadz gak ngasih amplop, dosanya jauh lebih besar. Nah itu bahaya. Makanya biar gak dapat dosa yang lebih besar, ya harus difahami itu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kalau saya lihat di sini ini seneng kayaknya kalau diajak solawatan. Coba saya pengen solawatan yang meriah sekarang. Solawatan yang meriah itu tangan diangkat. Coba semuanya tangan diangkat. Yang nggak ngangkat tangan tak doakan pulang-pulang sandalnya hilang. Yo diangkat tangannya, adik-adik terutama, bukan ngacung, angkat tangan. Ibu-ibu, nah sekarang geser kanan, nah geser kiri, nah geser kanan, agak cepat, kanan kiri, bisa? Kita lagu apa itu? Allahumma, lagu apa itu judulnya? Lagu apa itu judulnya? Ya wes pokoknya itu. Semuanya tangan diangkat. Yo, yang banter semuanya, ya. Man shalla 'alan nabi wa rafa'a sautahu wajabat lahul jannah. Siapa yang berselawat kepada nabi, mengeraskan suaranya, mengangkat suaranya, maka insya Allah masuk surga. Amin ya rabbal. Bersama-sama Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi ilmillahi salatan daimatan bidawamil mulkillahi. Iwak bandeng ono iwak sepat, percuma ganteng ora gelem sholat. Iwak hiu iwak papat, percuma ayu ora gelem sholat. Sholawat sing banter. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi ilmillahi salatan daimatan bidawamil mulkillahi. Semangat nih diajak sholawatan ya. Kalau serius paling ngantuk kabeh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Para jamaah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita sekarang berada di acara halal bihalal, dan konon katanya, dan memang ini fakta, halal bihalal itu sebenarnya tidak dikenal di bangsa Arab sana. Kalau kita tanya kepada orang Arab, gak dikenal istilah halal bihalal itu. Mereka itu kenalnya istilah silaturrohim. Kenapa? Halal bihalal itu istilah
khas bangsa Indonesia. Sejarahnya adalah di tahun 1948 Presiden Soekarno itu galau. Kenapa kok galau? Elit politik saling menyalahkan. Para elit politik gak mau duduk bareng, gak bisa rukun satu dengan yang lain. Sampai-sampai negara Indonesia itu kacau balau. Hingga akhirnya Presiden Soekarno mengundang salah satu pendiri NU yang bernama Kiai Haji Wahab Hasbullah, diundang ke Istana Negara. Kemudian beliau bertanya, Pak Kiai, negara Indonesia sedang kacau, enaknya nih gimana supaya bisa rukun, duduk bareng, bermaaf-maafan, tidak saling menyalahkan. Maka kemudian Kiai Wahab Hasbullah mengatakan, ya sudah, sekarang kan Ramadan, nanti setelah Ramadan adakan aja silaturahim. Presiden Soekarno kemudian mengatakan, kalau silaturahim wes biasa, pasti nggak tertarik, coba cari istilah yang membuat orang penasaran sehingga mereka mau datang. Akhirnya Kiai Haji Wahab Hasbullah mengatakan, orang yang bermusuhan, orang yang saling menyalahkan itu dosa. Orang yang berdosa hukumnya haram. Haram bisa dihilangkan dengan cara yang halal. Gimana kalau misalkan nanti setelah Lebaran kita ngadakan acara dengan istilah halal bi halal? Makanya itu istilah milik Indonesia, orang Arab gak ada yang ngerti. Maka pada akhirnya sejak itu di instansi-instansi pemerintah, sekolah-sekolah, masjid-masjid, musola, RT RW juga sampai hari ini kalau setelah Lebaran biasanya mengadakan acara halal bi halal. Harapannya apa? Bisa saling memaafkan, bisa rukun, mau agamanya beda tidak apa-apa, mau ormasnya beda tidak apa-apa. Intinya sesuai dengan semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika. Artinya apa? Berbeda-beda tetapi tetap satu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau diajak yang serius ngantuk, kalau diajak solawat kayaknya seneng. Coba saya ajak lagi. Solawat berikutnya judulnya adalah Yo Cakep Tenan. Apa judulnya, Bu? Nanti ibu-ibu dan bapak-bapak tinggal ikuti dengan nada saya, Yo Cakep Tenan. Oke, ini desa apa ini? Wage, Jalan Anggrek. Oke. Diikuti sesuai dengan nada saya. Warga Jalan Anggrek. Kok ngono jawabannya? Yo cakep tenan. Aduh. Makanya dengarkan. Ulangi. Siap, Bu? Nggih? Jawabannya apa? Yo cakep tenan. Siap, Bu? Nggih? Pak nggih? Sing kompak. Warga Jalan Anggrek. Bapak-bapak Cakep tenan. kok fales, Bu? Ibu-ibu anak-anak Yo cakep tenan. seluruh wargane Yo cakep tenan. ya Rasulullah Salamun alaik ya Rabbi asani wa taraji. terus lanjut aja gak apa-apa, bebas. Ya Jirotal alamin ya uwailal judi wal karami. Ya uwailal judi wal karami. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi jangan hanya karena beda ormas, yang A Muhammadiyah, yang
BNO ribut, nggak usah. Hanya karena sholatnya beda, ketika sholat subuh yang satunya kunut, yang satunya nggak kunut, sudah saling menyalahkan. Jangan, kita lihat persamaannya saja. Mau dia sholat pakai kunut boleh, mau dia sholat nggak pakai kunut juga boleh. Yang dilihat adalah persamaannya, yang penting sama-sama sholat subuh. Bahkan kalau bapak ibu pergi ke Mekah haji atau umroh, kita nanti akan melihat perbedaan macam-macam cara sholat. Contoh gampangnya, ketika tasyahud, ibu-ibu pernah lihat nggak, bapak-bapak pernah lihat nggak ada yang gerak-gerak? Pernah lihat? Ada lagi yang diem, ada? Coba saya tanya, kalau ibu-ibu yang bapak-bapak yang di sini pakai yang gerak-gerak atau yang diem? Kalau saya pakai yang gerak-gerak boleh apa enggak? Itu semua ada dalilnya. Jangan sampai kita mencela gara-gara di samping kita gerak-gerak kita tasyahud apa cari sinyal. Bukan. Ulama 4 mazhab ternyata beda pendapat tentang cara tasyahud. Seperti contoh mazhab Imam Hanafi agak unik. Ketika tasyahud itu nyampe asyhadu alla baru keluar asyhadu alla. Ketika la keluarnya asyhadu an la ilaha illallah, gak pakai tasyahud lagi. Berbeda dengan kalau kita di Indonesia yang mayoritas mazhab Syafi'i, kita keluar telunjuk itu ketika asyhadu an la ilaha, ketika il keluar illallah. Pandangan yang awalnya ke tempat sujud langsung berubah ke telunjuk illallah. Pastikan yang dilihat adalah telunjuk sendiri, bukan telunjuk sebelahnya. Illallah, illallah. Salah. Ada lagi yang lebih rumit, mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Setiap ada lafaz Allah ketika baca tasyahud gerak. Susah, harus konsentrasi. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Kan ada Allahnya. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Loh Ustadz, kalau yang gerak-gerak dari awal sampai akhir Imam Malik, tapi gerakannya bukan atas bawah, kanan kiri. At-tahiyatul mubarak, bukan cari sinyal loh ya, sampai fil alamina innaka hamidum majid. Loh Ustadz, kalau yang atas bawah ada Syekh Nasiruddin Al-Albani yang biasanya dipraktikkan oleh teman-teman salafi. At-tahiyatul mubarakatuh. Ada yang bingung, nggak pernah ngaji, iki sing bener atas bawah atau kanan kiri, wis tak gabung aja, akhirnya diputer at-tahiyatul mubarak. Jadi kalau ada yang muter gini itu berarti nggak pernah ngaji. Untungnya cuma diputer, nggak pakai dijilat dicelupin. Tapi semuanya sah, mulai dari pendapat pertama 2, 3, 4, 5 sah. Yang nggak boleh itu kalau dibalik at-tahiyatul mubarakatus, itu nantang malaikat. Makanya ketika kita ibadah itu harus disertai ilmu. Coba diikuti bersama-sama kata-kata saya, wa kullu man. Masih kurang kompak, ada yang banyak omong. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa ilmu, amalannya ditolak, tidak diterima. Loh, eman sudah berpuluh-puluh tahun sholat karena nggak pakai ilmu, maka bisa-bisa ditolak. Pernah nggak Bu? Pernah nggak Pak? Ada orang sholat tangannya diputar. Allahu Akbar. Pernah lihat nggak? Pernah? Kalau saya pernah, sholat tepat di samping saya diputer. Allahu Akbar. Saya husnudzon, oh mungkin belum pernah ngaji. Yang kedua, mungkin mantan pendekar, jurusnya masih ke bawah. Allahu Akbar. Loh, kalau gerakannya itu 3, kalau dalam mazhab Syafi'i batal. Makanya perlu ilmu. Termasuk ketika baca Al-Quran juga perlu ilmu. Harapannya Al-Quran ini diistiqomahkan. Setelah di bulan Ramadan kita semangat, dan biasanya di bulan Ramadan memang orang-orang itu pada semangat membaca Al-Quran. Harapannya di luar Ramadan keistiqomahan yang sudah kita lakukan bisa istiqomah
di bulan-bulan berikutnya, termasuk membaca Al-Quran. Nabi itu mengatakan, la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi kalau ada orang membaca alif lam mim berarti 3 huruf, masing-masing huruf nilainya 10. Makanya eman Bapak Ibu, kalau misalkan sampai detik ini belum bisa ngaji, tidak ada kata terlambat Bu untuk belajar Al-Quran. Mudah-mudahan bisa baca Al-Quran semuanya, amin ya Rabbal. Jangan sampai seperti kisah ini. Ada cerita 3 anak ingin melamar putrinya Pak Kiai, namanya Anas, Torik, Imron. Datang 3-3-nya ke rumahnya Kiai. Yang Anas ngetok pintu duluan, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Saya ingin melamar putri Pak Kiai. Namamu siapa? Nama saya Anas Pak Kiai. Sesuai dengan namamu Anas, baca surat An-Nas. Dibaca, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, sampai selesai. Hafal, bacaannya bagus, di jempol. Bacaanmu bagus, tajwidmu bagus, makharijul hurufmu bagus, kamu calon mantuku. Yang kedua datang nggak mau kalah, namanya siapa? Torik. Ngetok pintu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Saya juga ingin melamar putri Pak Kiai. Namamu siapa? Torik Pak Kiai. Sesuai dengan namamu, baca surat At-Torik. Dibaca, was-sama'i wat-tariqi wa ma adraka mat-tariqun najmus tsaqibah. Ada 17 ayat, hafal di jempol. Bacaanmu bagus, tajwidmu bagus, kamu juga calon mantuku. Yang ketiga, kemeringet dingin, namanya Imron. Kenapa? Surat Ali Imron 200 ayat. Coba bayangkan, waduh iki piye, tapi memberanikan diri ngetok pintu si Imron. Wes galau wes Imron ini, akhirnya ngetok pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Saya ingin melamar putri Pak Kiai. Namamu siapa? Tambah kemeringet dingin. Nama saya Imron, tapi biasa dipanggil Kulhu. Nah, kan gak enak ya. Makanya jangan sampai mumpung kita masih hidup, masih ada waktu untuk belajar Al-Quran. Sekali lagi saya sampaikan, masalah hal yang beda gak usah dibesar-besarkan, cukup dicari persamaannya. Sholat tarawih mungkin di bulan Ramadan kemarin ada yang sholat 23 rakaat, ada yang sholat 11 rakaat, yang gak sholat juga ada, banyak. Kita contoh, suatu ketika ada ketua umum PP Muhammadiyah, namanya Bapak Abdul Razak Fahrudin, datang ke Tebu Ireng, rumahnya Gus Dur. Namanya ketua umum PP Muhammadiyah, kalau sholat tarawih berapa rakaat? 11. Kebetulan pada waktu itu Ramadan, tiba waktunya sholat tarawih, Gus Dur langsung mengatakan, Bapak Abdul Razak Fahrudin, untuk malam ini yang jadi imam tarawih Bapak Abdul Razak Fahrudin. Siap. Ketua umum PP Muhammadiyah disuruh jadi imam di Masjid Tebu Ireng, kandangnya NU, yang jumlah tarawihnya biasanya berapa? 23 rakaat. Beliau menghormati Gus Dur, maka siap, saya siap jadi imam. Tapi beliau bijak, beliau mengatakan ke jamaah sebelum mulai, jamaahnya sudah, loh inilah ketua umum PP Muhammadiyah, kok jadi imam? Kaget jamaahnya. Tapi beliau, Bapak Abdul Razak Fahrudin, bijak. Sebelum mulai, Bapak Abdul Razak Fahrudin mengatakan, para jamaah mau sholat tarawih 23 rakaat versi NU apa 11 rakaat versi Muhammadiyah. Ternyata jamaahnya pengen ngerjain Bapak Abdul Razak Fahrudin. Wis biar sekali-sekali jadi orang NU. Jawab kompak, ribuan jamaah jawab 23 rakaat Kiai. Siap, malam ini kita akan sholat tarawih 23 rakaat. Kita tahu kalau NU bacaannya cepat apa pelan? Banter. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wadhdallin. Amin. Kan gitu kan? Kalau Muhammadiyah cepat apa pelan? Pelan. Ternyata kebawa kebiasaannya. Bapak Abdul Razak Fahrudin mulai rakaat pertama Allahu Akbar. Ternyata pelan. Sama seperti ketika ngimami di Muhammadiyah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jamaahnya, waduh, salah jawab iki. Ar-Rahmanir Rahim. Waduh, iki sampai jam piro iki?
sampai amin. Kalau orang NU habis Al-Fatihah yang dibaca surat At-Takatsur, ternyata yang dibaca Alif Lam Mim, jamaknya mateng. Yang dibaca ternyata kebiasaan yang di Muhammadiyah, Al-Baqarah ayat 1 sampai 10. Rakaat kedua enggak jauh beda, baca Fatihahnya juga pelan, yang dibaca lanjutannya Al-Baqarah ayat 11 sampai 20. Jadi dapat 8 rakaat, itu seukuran sholat tarawihnya NU yang 23 rakaat plus tadarusannya selesai. Jamaahnya rame di belakang. Akhirnya Bapak Abdul Razak Fahrudin dengar di belakang nggak enak, suaranya rame. Akhirnya noleh Bapak Abdul Razak Fahrudin, para jamaah mau lanjut 23 rakaat atau langsung ditutup witir? Ternyata kompak, ribuan jamaah langsung ngomong witir. Wah, ya. Yang biasanya sholatnya 23 rakaat di Masjid Tebu Ireng jadi berapa? 11 rakaat. Tapi apakah masalah? Enggak. Kenapa? Yang dilihat bukan jumlah rakaat yang beda, tapi yang dilihat adalah persamaan. Yang penting sama-sama sholat tarawih. Habis selesai tarawih dan witir, Gus Dur maju ngambil mic. Kemudian Gus Dur berkata, baru kali ini ribuan warga NU dimuhammadiyahkan oleh satu orang. Wow, tapi apa? Damai. Itu yang harus kita contoh. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, kalau yang pertama masalah ibadah harus kita istiqomahkan, yang kedua hati kita harus dibersihkan. Ibu-ibu, bapak-bapak yang masih ada iri, dengki, hasud, buang semuanya. Ya, ada tetangga beli kompor, dia yang kepanasan. Ada tetangga beli kulkas, dia yang kedinginan. Buang semuanya. Kalau kebanyakan sakit hati, wes cepet matinya kalau kayak gitu. Makanya jangan sampai seperti qasidah yang seperti ini. Ibu-ibu mungkin tahu, di langit ada mata. Ada yang tahu? Coba 1, 2, 3. Coba pakai mic kalau hafal. Di langit ada matahari, terus bersinar bagai bumi. Ya, bukan itu maksudnya. Lagunya gini. Di langit ada matahari, di bumi banyak orang iri, temen sukses kepanasan, dicarilah keburukan, buat jadi bahan gibahan. Wonge teko mana orangnya? Datang orangnya? Boten. Kalau boten ya tak lanjut lagi. Di langit ada mata, di bumi banyak orang, mulutnya tajam-tajam, gak punya perasaan, sibuk dengan urusan. Jangan sampai seperti itu, repot, sakit karpet dewe kalau seperti itu. Fokus untuk ibadah, untuk bekal nanti di akhirat. Kenapa? Kita nggak tahu kapan mati. Bahkan yang hadir di tempat ini kita nggak tahu siapa yang mati duluan. Bisa saja bapak dan ibu-ibu mati duluan, ustadznya belakangan. Atau sebaliknya, ustadznya belakangan, bapak-bapak, ibu-ibu duluan. Hah? Podo wae. Kenapa? Yang namanya mati itu nggak ngelihat umur. Yang tua mati, yang muda, yang banter bu. Orang mati itu nggak ngelihat umur. Yang tua mati, yang muda, nggak ngelihat status sosial. Yang kaya mati, yang miskin, nggak ngelihat jabatan presiden mati, rakyatnya. Makanya ada lagu, orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, bapak-bapak, adik-adik, ibu-ibu, ustadznya kok semangat banget kalau ke ustadznya, kurang ajar kabeh. Gak ada yang tahu 1 menit ke depan apakah kita masih hidup, gak tahu. Besok subuh apakah bisa melaksanakan sholat subuh, tidak ada yang tahu. Makanya kita fokus ke ibadah,
kita istiqomahkan yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan, sholat dijaga, puasa dijaga, insya Allah kita masuk surga, amin ya rabbal. Tapi itu kembali kepada kita. Ustadz saya males sholat, kembali kepada kita yang akan dipertanggungjawabkan nanti. Nggak mau puasa, kita nanti yang akan dihisap. Makanya ada lagu judulnya Sakarepmu. Apa bu? Ada lagu judulnya Sakarepmu. Gini lagunya, poso nggak poso sakarepmu. Yuk sing banter nggih. Poso nggak poso, sholat gak sholat sakarepmu, ora poso ora sholat, Gusti Allah gak ngurus awakmu. Nah, Allah itu gak butuh dengan amal kita, tapi yang butuh dengan ibadah, yang butuh dengan amal itu adalah kita. Mudah-mudahan kita semuanya istiqomah, amin ya rabbal alamin. Karena tadi saya dibisikin cuma 30 menit, tapi ternyata sudah 45 menit, berarti waktunya sudah lebih. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan bermanfaat, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, sekali lagi mohon dimaafkan. Ini langsung doa atau ada yang doa? Sudah ada yang doa sendiri? Halo? Ada yang doa atau langsung ditutup doa? Langsung nggih, monggo kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kasiran kepada Lora RA Anwar Musyadat SSIGR atas ilmu dan nasihatnya yang telah diberikan. Acara selanjutnya yakni sesi musafahah atau salam-salaman yang akan diiringi oleh penampilan dari tim Hadroh Khair Ummah. tibalah sudah pesta lebaran, hari raya Idul Fitri. Jiwa yang baru, pakaian baru, cermin kebahagiaan. Sanak saudara, handai dan tolan, saling bersilaturahmi. Peluk dan cium, tangis dan tawa, saling bermaaf-maafan. Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Minal aidin wal faizin, halal bihalal ya Allah, amin. Dosa-dosa yang disengaja hari ini mohon ikhlaskan. dosa-dosa yang tak sengaja hari ini mohon hapuskan. Di hari raya miskin dan kaya semua sama bergembira. Zakat fitrah dan zakat harta yang mempersatukan kita. Pandai-pandailah mengambil hikmah hari raya yang mulia. Tingkatkan iman, amal dan takwa serta berbuat ukhuwah. Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Minal aidin wal faizin, halal bihalal ya Allah, amin. dosa-dosa yang disengaja hari ini mohon ikhlaskan.
dosa-dosa yang tak sengaja hari ini mohon hapuskan. Makan minumlah sepuas hati, namun jangan berlebihan. Bergembiralah, berbahagialah, namun tetap dalam iman. Bikin meriah, bikin gembira di hari raya Lebaran. Kepada Allah panjatkan iman, jangan buka pintu syaitan. Minal aidin wal faidin, maafkan lahir dan batin. Minal aidin wal faidin, halal bihalal ya Allah, amin. Dosa-dosa yang disengaja hari ini mohon hapuskan. Dosa-dosa yang tak sengaja hari ini mohon hapuskan. Minal aidin wal faidin, maafkan lahir dan batin. Minal aidin wal faidin, halal bihalal ya Allah, amin. Minal aidin wal faidin, maafkan lahir dan batin. Minal aidin wal faidin, halal bihalal ya Allah, amin. Baik, rasanya tidak lengkap jika tidak ada sesi ramah tamah. Dipersilahkan bagi Bapak Ibu untuk bisa menyantap hidangan yang telah disediakan.